Halo, apa kabar? Senang sekali saya Imam Fawaid kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Jawa Timur. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami di antaranya. Isak tangis mewarnai pemulangan korban tewas akibat tanah longsor di jalur Pacet Batu di Mojokerto. Ribuan penumpang berdesakan masuk ke kapal, arus balik libur lebaran terjadi H+6 di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Momen libur lebaran membawa berkah bagi penjual makanan tahu takwa khas Kediri. Setelah diidentifikasi di rumah sakit, seluruh jenazah korban tebing longsor di jalur Pacet Batu di Mojokerto dipulangkan ke rumah duka. Dari 10 korban, 7 orang merupakan warga Kecamatan Sukodono Sidoarjo dan 3 lainnya warga Kecamatan Trawas, Mojokerto. Keluarga dan kerabat korban tak kuasa menahan tangis haru saat jenazah tiba di rumah untuk disemayamkan kemudian dimakamkan. Isak tangis keluarga korban tebing longsor pun pecah saat 6 dari 7 jenazah korban warga Sukodono Sidoarjo diturunkan dari ambulans. Ke-6 korban yang masih satu keluarga yakni Wahyudi, Jainah, Saudah, Sahrul, Putri dan Rani Anggraini menjadi korban insiden tebing longsor pada Kamis 3 April. Sedangkan satu orang lainnya bernama Majid telah dimakamkan terlebih dahulu. Pihak keluarga korban mengatakan sebelum insiden maut penumpang minibus berencana berkunjung ke rumah saudaranya di Kota Batu. Ya, hari Kamis sekitar jam 9-an lah. 9 pagi? Ya, 9 pagi itu berangkat dari sini menuju ke Pacet. Terus tujuannya mau ke Batu, ke saudaranya yang di Batu. Dari Pacet itu dia lewat Jakarta. Gitu. Ini satu keluarga ya Mas? Satu keluarga, yang satunya itu mertuanya di dusun sebelah sini. Berapa totalnya Mas? Totalnya 7 orang. 7 orang. Suasana haru dan isak tangis keluarga juga terjadi saat kedatangan 3 korban longsor di jalur Pacet Cangar tiba di rumah duka di Desa Jati Jajar, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Keluarga korban tak menyangka jika pasangan suami istri Ahmad Fikri Muzaki 28 tahun dan Fitri Handayani 27 tahun serta anaknya Mikaila 3 tahun yang berpamitan untuk silaturahmi lebaran di Blitar tertimpa musibah dan pulang dalam kondisi tak bernyawa. Warga mengaku sangat kehilangan dengan pasangan suami istri yang baru dikaruniai satu anak ini. Keduanya dikenal pekerja keras dan tak pernah bermasalah dengan lingkungannya. Orang tuanya, mertua untuk ke Blitar dan ke Tulungagung lalu ke Trenggalek untuk silaturahmi dalam rangka masih hari-hari Idul Fitri. Jadi tahunya kalau untuk dia menjadi korban itu gimana Pak tahunya Pak? Saya jam 2:30 kalau nggak salah itu sudah di medsos sudah. Cuma saya nggak tahu kalau warga. Setelah pukul 2:30, 2:30 itu saya di WA dapat kabar dari Polsek Trawas bahwa mobil ini, nopol ini, RT ini, itu baru saya datang ke rumahnya pihak Polsek. Ini benar memang itu ya. Usai disolati, jenazah korban lalu dimakamkan di TPU setempat. Atas permintaan keluarga, ketiganya dimakamkan dalam satu liang lahat. Zainul Fajar dan Dia Eko Purwoto melaporkan dari Sidoarjo dan Mojokerto. Pasca insiden bencana tanah longsor yang merenggut 10 orang, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meminta jalur Pacet Cangar Mojokerto menuju Batu Kabupaten Malang ditutup sementara hingga waktu yang tidak ditentukan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengunjungi rumah duka keluarga korban tebing longsor di Desa Klopo 10, Kecamatan Sukodono. Selain memberikan ucapan duka cita dan santunan kepada keluarga, Hovifah meminta jalur Pacet Cangar Mojokerto menuju Kota Batu akan ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Hal ini guna melakukan asesmen untuk ditentukan langkah terbaik perbaikan di jalur tersebut. Baru selesai rapat koordinasi. Kayaknya nanti setelah rapat itu selesai tanggal 7 dibersihkan, terus asesmennya seperti apa.
kita lihat ya nanti ya, apakah bentuknya pelengsengan ataukah bentuknya sudah ada sungai, kanal dari air yang mungkin harus lebih besar sungainya, bagaimana tim teknis dan tim yang sudah dibentuk dan memberikan rekomendasi yang terbaik. Seperti diberitakan, tebing setinggi 50 meter di jalur wisata yang menghubungkan Kota Batu dan Pacet di Kabupaten Mojokerto longsor akibat guyuran hujan deras Kamis siang. 2 kendaraan roda 4 yang ditumpangi wisatawan terseret ke jurang dan tertimbun material longsor. Mobil naas tersebut terseret ke jurang sedalam 70 meter. Petugas yang mengevakuasi korban dari dalam mobil sempat kesulitan karena medannya yang terjal dan licin. Seluruh korban berjumlah 10 orang akhirnya berhasil dibawa ke rumah sakit setelah 2 hari proses evakuasi. Korban merupakan wisatawan asal Sidoarjo dan Mojokerto. Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto, Yoi Afrida, mengatakan longsor diduga akibat saluran air tersumbat ranting dan batang pohon, sehingga tanah di sekitarnya gembur dan menyebabkan longsor. Hujan ini di sini termasuk tinggi dan lama durasinya, tidak berhenti. Hujan itu mulai jam setengah 10, tidak berhenti sehingga di atas itu ada saluran kecil yang tersumbat ranting-ranting. Kemudian sumbatannya itu tergerus langsung meluncur ke bawah. Itu di atas juga kondisinya gembur. Teridentifikasi ada berapa korban, Pak? Pada saat teman-teman melakukan evakuasi untuk penggalian dan pemindahan tanah-tanah ini, material-material, baru diketemukan ada roda di atas begini. Oh, digali sama teman-teman, ternyata diketemukan ada di 2 titik yang berbeda, ada 2 kendaraan. Seluruh korban dilarikan ke rumah sakit dan selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Zainul Fajar dan Dia Eko Purwoto melaporkan dari Sidoarjo dan Mojokerto. 3 wisatawan asal Ponorogo tenggelam saat berenang di muara pantai Soge, Pacitan. Semua korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Sejumlah petugas gabungan dari TNI, Polri, dan BPBD serta warga berusaha mengevakuasi 1 korban tenggelam di muara sungai Dungglondang yang lokasinya tak jauh dari pantai Soge, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Berhasil diangkat, ketiga korban langsung dilarikan ke Puskesmas Ngadirojo untuk divisum. Mereka adalah Agus Widodo, 33 tahun, Ahmad Fahrudin, 26 tahun, dan Zainal Mutakin, 22 tahun, warga Dusun Pelandon, Desa Merayan, Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo. Peristiwa bermula ketika ketiga korban berwisata ke kawasan Pantai Soge. Melihat gelombang laut yang tinggi, mereka memutuskan berenang di muara sungai yang airnya terlihat lebih tenang. Namun naas, tanpa disadari mereka justru terseret arus dan tenggelam. 2 jam lebih proses pencarian dilakukan dan akhirnya ketiganya ditemukan dalam kondisi tewas. Sebelum dekat batu itu ada seperti cekungan atau apa ya, lebih dalam gitu, atau mungkin kita nggak tahu dalamnya ada lumpur atau pasir yang hidup gitu loh, yang kalau dia injak malah ternyata kita dangkal ternyata dalam. Akhirnya mungkin dia panik, dia minta tolong, temennya mau mencoba nolong, bantu. Setelah mau dibantu ternyata dia panik, ditarik, makin tenggelam. Yang satu lagi seperti itu juga. Jadi ada 3 korban ini yang sudah kita temukan meninggal dunia. Setelah divisum, ketiga jenazah diambil keluarganya untuk dimakamkan di kampung halaman. Pihak berwenang mengimbau wisatawan berhati-hati saat wisata ke sekitar pantai, sebab saat ini kondisi cuaca sedang tidak menentu. Dirgo Suyono melaporkan dari Pacitan. Kakak beradik pengendara motor di Lamongan tewas usai tertabrak kereta api. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.